Pernah nggak kamu sudah bantu teman mati-matian, tapi batinnya tetap terasa hampa? Ternyata ada satu bentuk pertolongan tertinggi yang sering kita lupakan, dan ini bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Bapak, Ibu, sahabat muda, memberi pandangan terang, meredahkan kegelisahan batin, serta membuka jalan keluar penderitaan. Memperdalam pemahaman pribadi, melatih cinta kasih dan kemurahan hati, serta menimbun karma baik yang paling luhur. Namo Buddhaya. Sukihotu. Selamat datang di channel Edi Wijaya. Di tengah hiruk pikuk kehidupan ini, tidak jarang kita atau orang di sekitar kita mengalami masa sulit, rasa lelah, bingung, kecewa, hingga kehilangan arah seringkali menghampiri. Di saat-saat seperti itulah sebuah kata-kata bijak yang didasari oleh kebenaran dapat menjadi pelita di dalam kegelapan. Hari ini Bapak, Ibu, saudara, dan sahabat muda, kita akan membahas betapa berharganya tindakan menyampaikan dharma atau kebajikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Mengapa memberikan bimbingan spiritual atau kata-kata yang menyelamatkan batin dianggap sebagai hadiah tertinggi? Mari kita bedah masalah ini menurut Buddha Dharma. Mengapa banyak orang membutuhkan dharma saat ini? Banyak orang yang mengira penderitaan hanya timbul karena kurangnya materi atau harta benda, atau karena kesehatan fisik yang kurang bagus. Padahal penderitaan terberat seringkali bersumber dari pikiran yang tidak teratur, keinginan yang tidak terbatas, ketakutan akan perubahan, dan ketidakmampuan menerima kenyataan. Ketika seseorang sedang terpuruk, memberi jalan finansial atau bantuan fisik memang baik. Namun, bantuan fisik hanya bersifat sementara. Setelah bantuan itu habis, masalah batin tetap ada. Disinilah letak pentingnya Dharma Dana, memberikan kebenaran. Saat kita menyampaikan dharma kepada orang yang membutuhkan, kita tidak sekadar memberikan nasihat biasa. Kita membagikan hukum alam bahwa setiap sebab akan membawa akibat, dan bahwa kedamaian batin bisa dicapai dengan pengendalian pikiran sendiri. Bapak, Ibu, sahabat dharma, menyampaikan dharma berarti membantu seseorang mengubah sudut pandangnya dari kegelapan menuju kejelasan.
Manfaat menyampaikan dharma bagi pendengar dan diri sendiri. Bapak Ibu sahabat muda, memberikan dharma tidak selalu harus di atas mimbar sebagai penceramah. Bicara jujur, penuh kasih, dan memberikan sudut pandang ajaran Buddha kepada teman yang sedang curhat, itu juga termasuk dana dharma. Manfaat bagi penerima. Kita lihat ya, manfaat bagi penerima. Dia menemukan kedamaian batin, meredakan kepanikan dan kebencian. Lalu melihat solusi secara jernih, mengurangi keterikatan pada masalah, dan mulai fokus pada jalan keluar yang bijaksana. Lalu terbebas dari kegelapan pikiran, menyadari bahwa penderitaan adalah bagian dari proses pertumbuhan spiritual. Bapak Ibu sahabat muda, apa manfaat bagi pembawa materi atau diri sendiri? Di sini mengikis ego. Kita belajar mengasihi tanpa mengharapkan imbalan materi. Lalu memperdalam pemahaman. Saat kita menjelaskan kebaikan kepada orang lain, pemahaman kita sendiri terhadap dharma akan semakin menguat, semakin mengakar. Lalu karma baik yang utama. Kita akan melihat kutipan dari Dhammapada, syair 354 yang berbunyi demikian. Pemberian kebenaran atau dharma mengalahkan segenap pemberian lainnya. Rasa kebenaran mengalahkan segenap rasa lainnya. Kegembiraan dalam kebenaran mengalahkan segenap kegembiraan lainnya. Orang yang telah menghancurkan nafsu keinginan akan mengalahkan segenap penderitaan. Ya. Bapak Ibu sahabat muda, ayat ini mengingatkan kita bahwa makanan, uang, pakaian hanya mampu memuaskan jasmani sebentar saja. Namun pemberian dharma memuaskan batin dan mampu membebaskan seseorang dari lingkaran penderitaan selamanya. Bagaimana cara menyampaikan dharma yang tepat dan bijaksana? Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia, bagaimana cara kita menyampaikan dharma agar dapat diterima dengan baik oleh orang yang sedang membutuhkan? Yang pertama, gunakan cinta kasih. Bicara bukan sekedar menggurui atau membuktikan kita lebih pintar, melainkan murni untuk membantu meredakan, meringankan beban mereka. Lalu yang kedua, pilih waktu dan kondisi yang tepat. Jangan memaksakan ajaran saat seseorang sedang emosi tinggi. Dengarkan terlebih dahulu, validasi perasaannya, baru berikan pandangan dharma secara perlahan-lahan. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana. Hindari istilah teknis yang rumit jika pendengar belum terbiasa. Gunakan
analogi kehidupan sehari-hari yang mudah dicerna. Lalu, jadilah teladan. Cara terbaik menyampaikan dharma adalah melalui perilaku kita sendiri. Ketenangan dan kebaikan adalah khotbah yang paling ampuh. Bapak, Ibu, sahabat muda, jangan ragu untuk menjadi penyalur kebaikan, untuk menjadi saluran kebaikan. Ketika ada sahabat, keluarga, atau siapapun yang sedang berada dalam kegelapan, ulurkan tangan dan bagikanlah dharma atau kebenaran yang menyejukkan. Semoga materi hari ini menginspirasi kita semua untuk terus belajar, mempraktekkan, dan berbagi dharma dalam kehidupan sehari-hari. Jika konten ini bermanfaat, silakan bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.